Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Fazri Zulkarnain, NPM 20 100 121 11233, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Video ini saya buat untuk mengganti ujian akhir semester mata kuliah Hukum dan HAM dengan dosen Ibu Resma Bintani Gustaliza SH MH. Di video ini saya menjelaskan tentang hak asasi manusia mengenai pelecehan seksual. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena tidak hanya dirugikan secara fisik maupun psikis, tapi juga martabat kemanusiaan. Sedangkan pelecehan seksual, menurut Kamus Besar Indonesia 1990, pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut, maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana tersebut terdapat pada KUHP mengenai kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan, pencabulan pasal 289 sampai 296, penghubungan pencabulan pasal 286 sampai 288. Kekerasan HAM dengan bentuk pelecehan seksual harus memberikan sosialisasi bekerjasama dengan keluarga untuk diberikan perlindungan. Anak-anak ini mendapatkan perlindungan yang baik. Bahkan pihak DPRD saat ini juga menegakkan peraturan daerah atau Perda tentang ketahanan keluarga yang dinilai cukup berguna buat tidak terjadi kekerasan HAM pelecehan seksual. Di sini saya juga menayangkan sedikit ilustrasi tentang kekerasan HAM dengan bentuk pelecehan seksual. Indonesia sudah darurat kekerasan seksual. Setiap tahun jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan misalnya menyebutkan jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama 2017 berjumlah 335.062 kasus. Jumlah ini naik drastis dari tahun sebelumnya yang sebanyak 259.150 kasus. Komisi juga mengatakan bahwa sebanyak 50% kasus perempuan yang melaporkan tindak kekerasan seksual berakhir dengan jalur mediasi, yakni dengan mengawinkan korban dengan pelaku. Inilah yang melahirkan pandangan permisif terhadap kekerasan seksual serta membuat masyarakat tidak berempati pada korban dan bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Pandangan seperti ini harus diubah karena bila ada kekerasan maka pelaku dan calon pelakunya yang harus dikerangkeng, bukan malah membelenggu kebebasan korban dan calon korban. Hal-hal itulah yang harus segera dibenahi bila kita ingin menjadi negara yang adil. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah harus segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Undang-undang itu akan memperbaiki berbagai masalah di atas dan memberi landasan yang lebih kukuh dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak, dua kelompok yang paling rawan menjadi korban. Perundang-undangan yang tersedia sekarang belum efektif menangani kekerasan seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya tidak memberikan kejelasan lebih lanjut tentang unsur tindak pidana eksploitasi seksual. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menggolongkan para predator seksual dalam kategori perbuatan pencabulan dengan sanksi hukuman maksimal hanya 9 tahun penjara. Padahal, para predator seksual itu telah memangsa banyak korban anak-anak.
Undang-undang baru itu akan menciptakan pranata pemberatan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual sebagai upaya pencegahan sekaligus penindakan. Dia juga memberi landasan pengaturan agar tercipta keadilan bagi pelaku maupun korban. Salah satunya dengan bentuk pembuktian kejahatan tanpa prosedur yang berbelit, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi lebih sederhana dan mudah bagi para korban. Undang-undang ini juga akan mengatur lembaga dan unit khusus untuk menangani kejahatan seksual, termasuk pendampingan psikiater dan dokter khusus bagi korban dan perlindungan hukum bagi korban dan saksi yang didanai anggaran pendapatan dan belanja negara. Dia juga menyediakan ganti rugi material dan imaterial kepada korban. Kehadiran undang-undang itu nanti akan menciptakan sistem hukum yang bersifat permanen dan sistematis dalam penanganan kasus kekerasan seksual, tidak seperti sekarang yang cenderung bersifat reaktif dan bergantung pada kepekaan polisi dan hakim. Hal terakhir ini telah menyebabkan korban bahkan dapat mengalami pelecehan berkali-kali, diperkosa pelaku, dilecehkan polisi, dan ditindas di pengadilan. Dewan bersama pemerintah sekarang harus lebih serius menangani penghapusan kekerasan seksual, terutama dengan segera mengesahkan undang-undang tadi. Tanpa hal itu, perlindungan terhadap korban dan proses penegakan hukumnya tidak akan pernah maksimal. Sekian video ini saya buat. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.